Selamat malam, perkenalkan nama saya Hardiana Yanti, NIM 200303014, kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya memaparkan tugas ke review buku ke-14 pengantar sosiologi. Yang pertama, budaya. Rapley Linton, Antropologi 1963, untuk mengembangkan imajinasi sosiologi penting untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan orang. Jika kita bertemu seseorang dari budaya yang berbeda, perjumpaan itu bisa membuat kita menyadari bagaimana budaya mempengaruhi semua aspek kehidupan orang lain. Mencapai hal yang sama, tingkat kesadaran tentang budaya kita sendiri bagaimanapun adalah masalah lain. Kita biasanya menganggap ucapan, gerak tubuh, keyakinan, dan kebiasaan kita begitu saja. Kami berasumsi bahwa mereka normal atau alami, dan kami hampir selalu mengikutinya tanpa pertanyaan. Hampir setiap aspek siapa dan apa kita, kami dapat ke kehidupan ini tanpa bahasa, tanpa nilai dan moralitas, tanpa ide tentang agama, peran uang, cinta, penggunaan ruang, dan sebagainya. Kami memiliki tidak satupun dari orientasi fundamental ini yang begitu penting dalam menentukan jenis menjadi orang kita. Namun pada titik ini dalam hidup kita, semua telah mendapatkannya dan mengambilnya mereka begitu saja. Sosiologi menyebut budaya ini di dalam diri kita, cara belajar dan berbagai ini percaya dan melakukan menebus keberadaan kita sejak awal usia dan dengan cepat menjadi bagian dari asumsi yang diterima begitu saja tentang apa yang normal. Perilaku budaya menjadi lensa yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Jarang kita mempertanyakan asumsi ini, seperti air bagikan lensa yang melaluinya kita memandang hidup sebagai besar, berada di luar persepsi kita. Pendidikan saya dalam budaya barat telah memberi saya asumsi tentang aspek kehidupan sosial yang telah mengakar kuat dalam keberadaan saya. Kontak mata yang tepat, keberhasilan, dan penggunaan ruang namun dibagi Afrika ini, asumsi ini tidak berguna dalam membantu saya menjalani kehidupan sehari-hari. Sosialisasi. Apa persamaan antara wanita yang baru saja menjadi biarawati dengan pria yang telah menjadi biarawati baru saja bercerai? Jawabannya adalah mereka berdua menjalani resosialisasi, yaitu mereka sedang mempelajari norma, nilai, sikap, dan perilaku baru untuk menyesuaikan dengan situasi baru mereka dalam hidup. Dalam pembentukan yang paling umum, resosialisasi terjadi setiap kali kita mempelajari sesuatu bertentangan dengan pengalaman kami sebelumnya. Kebanyakan resosialisasi bersifat ringan, hanya sedikit modifikasi hal-hal yang telah kita pelajari. Resosialisasi juga bisa intens. Orang yang bergabung dengan Alcoholics Anonymous misalnya dikelilingi oleh para pemimpin baru yang menegaskan konsekuensi destruktif dari minum berlebihan. Beberapa siswa mengalami periode resosialisasi yang intens ketika mereka meninggalkan kelompok menengah dan mulai kuliah, terutama selama mereka pada awalnya hari-hari menakutkan sebelum mereka menemukan teman, mulai menyesuaikan diri, dan merasa nyaman. Pengalaman orang-orang yang bergabung dengan sekte atau melalui psikoterapi bahkan lebih mendalam. Mereka mempelajari pandangan yang bertentangan dengan sosialisasi mereka sebelumnya. Jika ide-ide ini mengambil tindak hanya apakah perilaku individu berubah, tetapi dia juga belajar hal yang berbeda secara fundamental, cara memandang hidup. Total institusi relatif sedikit dari mengalami agen sosialisasi yang kuat, yang oleh sosiologi Eri Inghoffman 1961 disebut sebagai institusi total. Dia menciptakan istilah ini
untuk merujuk pada suatu tempat di mana orang-orang terputus dari masyarakat lainnya dan di mana mereka berada di bawah hampir total kontrol dari pejabat yang bertanggung jawab. 3. Struktur sosial dan interaksi sosial. Karena istilah ini mungkin tampak tidak jelas, mari kita mempertimbangkan bagaimana Anda menjalani kehidupan sosial struktur dalam hidup Anda sendiri. Saat saya menulis ini, saya tidak tahu ras etnis Anda. Saya lakukan sedang kuliah dan ini sendirinya memberitahukan banyak tentang Anda. Dari sekeliling informasi ini, saya dapat berasumsi bahwa struktur sosial Anda perguruan tinggi sekarang membentuk apa yang Anda lakukan. Misalnya, anggaplah hari ini Anda merasa euforia atau beberapa berita bagus. Saya cukup yakin, tidak sepenuhnya ingat, tetapi relatif yakin bahwa ketika Anda memasuki kelas struktur sosial, suasana hati artinya alih-alih berteriak sekuat tenaga dan dengan senang hati melempar ini buku ke udara, Anda memasuki kelas dengan cara yang cukup tenang dan mengambil kursi. Keempat, bagaimana sosial? Menurut Anda, apakah ada cara untuk mengubah pria yang melecehkan istri menjadi suami yang penuh kasih? Belum ada yang membuat kalian ini, tapi banyak orang mengatakan bahwa pelaku kekerasan membutuhkan terapi. Namun tidak orang tahu apakah terapi benar-benar berhasil. Percobaan berguna untuk menentukan sebab dan akibat. Misalnya, Anda mengusulkan eksperimen kepada hakim dan tidak memberi Anda akses ke pria yang telah ditangkap untuk penyalahgunaan pasangan. Di bawah, Anda akan membagi laki-laki menjadi 2 secara acak. Kelompok ini membantu memastikan bahwa karakteristik individu mereka atau sikap, jumlah penangkapan, tingkat kesejahteraan, pendidikan, ras, etnis, usia, dan sebagainya didistribusikan secara merata antara kelompok. Anda kemudian akan mengatur laki-laki dalam percobaan kelompok untuk menerima beberapa bentuk terapi yang tidak didapatkan oleh laki-laki dan kelompok kontrol. Variabel independen Anda, sesuatu yang menyebabkan perubahan pada variabel lain, akan menjadi terapi. Variabel dependen Anda, variabel yang mungkin berubah, akan menjadi perilaku pria. Apakah mereka melecehkan wanita setelah mereka keluar dari penjara? Sayangnya, definisi operasional Anda tentang perilaku laki-laki yang akan menjadi ceroboh. Salah satu laporan dari istri atau catatan yang menunjukkan siapa yang telah ditangkap kembali karena pelecehan ini ceroboh karena beberapa wanita tidak akan melaporkan pelecehan dan beberapa pria akan melakukan pelecehan istri mereka tidak akan ditangkap. Masyarakat ke sosial jaringan. Karakteristik utama dari seni masyarakat ini berubah dan arisan pastoral dan hortikultural, pertanian, industri, pasca industri, dan bioteknologi. Kelompok terbesar dan paling kompleks dan dipelajari sosiologi adalah masyarakat yang terdiri dari orang yang berbagai budaya dan wilayah. Masyarakat dan mengelilingi kita menyiapkan penggunaan pengalaman hidup kita. Prinsip sosiologis adalah bahwa jenis masyarakat yang kita tinggali adalah alasan fundamental mengapa kita menjadi diri kita sendiri. Tidak hanya masyarakat kita meletakkan kerangka yang luas untuk perilaku kita, tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir dan merasakan. 6. Birokrasi dan organisasi formal. Marx dan Weber, mengapa masyarakat tradisional dirasionalisasikan pada bab sebelumnya. Kita telah membahas bagaimana kelompok manusia mengalami perubahan begitu luasnya sehingga tipe masyarakat baru muncul. Kami juga melihat bahwa kami sekarang terjebak dalam salah satu transformasi yang menghancurkan bumi, mendasari informasi kami. Masyarakat yang mungkin bergabung ke dalam masyarakat biotek adalah penekanan pada rasionalitas. Ketujuh, penyimpanan sosial. Kontrol sosial menggunakan istilah deviance untuk merujuk pada setiap pelanggaran normal. Apakah pelanggaran itu sekecil mengemudi di atas batas kecepatan, serius pembunuhan, atau lucu sebagai pertemuan batas secepat
pertemuan Changno dengan Yanomamo. Definisi yang tepat sederhana ini mengambil kita ke jantung perspektif sosiologis tentang penyimpangan yang sosiologis. Howard S. Besker menjelaskan seperti ini, bukan tindakan itu sendiri, tetapi reaksi terhadap tindakan itu membuat sesuatu yang menyimpang. Apa yang dilihat Changno tapi bagi ke-8 stratifikasi global. Sistem stratifikasi sosial membandingkan dan membedakan perbudakan atau termasuk tenaga kerja terikat, kasta, harta benda, dan kelas. Sistem stratifikasi sosial beberapa negara di dunia kaya, yang lain miskin, dan beberapa di antaranya divisi ini bangsa serta pelapisan kelompok dalam suatu bangsa. Itulah hasil pemaparan materi saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.